Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam satu bangku diskusi membahas tentang persoalan dinamika agama luar biasa dalam program Jumat Mubarak edisi 22 Safar 1443 Hijriah, 29 Oktober 2021 Miladiyah. Program ini RRI Ternate bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara. Dan para pendengar, semoga Anda masih tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan penyiar kita Kak Rima Amurang. Dan di sini juga hadir narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya Anda telah nantikan bersama kami, karena telah kami share flyer di sosial media Prima DMI Malut. Mudah-mudahan kalian para pendengar di rumah telah menunggu kami. InsyaAllah yang hadir di kesempatan hari ini, yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI. Beliau selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai dengan Syukur. aktivitas yang sangat sibuk. Pak Kiai tetap tanpa potong-potong lagi, tanpa ragu-ragu lagi kalau diundang untuk bisa berdiskusi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena kami tahu bahwa Pak Kiai aktivitasnya sangat teramat padat. Yang kedua, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Beliau selaku Dai Nusantara yang mengharumkan nama Maluku Utara di kancah nasional. Subhanallah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, cuma mengantuk sedikit. Karena aktivitas padat sekali Pak Kiai. Ekal hari ini Pak Kiai di sini. Ekal hari ini Pak Kiai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai juga libatkan Ekal dalam aktivitas keagamaan Pak Kiai selama di Kota Ternate. Dan yang ketiga, guru kami Al Ustadz Haji Mujais Walanda MM. Beliau ini juga termasuk Dewan Hakim Hadis, hafalan 100 hadis bersanad, juga 500 hadis tanpa sanad. STQ, seleksi tilawatil Quran tingkat nasional, yang kemarin baru saja diselenggarakan di Sofifi Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Dan tema yang kita bahas para pendengar selama 1 jam ke depan yaitu pesan dan kesan STQ H tingkat nasional ke-26 di Sofifi Maluku Utara. Ini temanya kata teman-teman saya, sangat berat sekali nih. Ya, sangat berat kalau yang membahas itu anak-anak kacupu-kacupu kayak orang ya pakai. Tapi kalau yang membahas para kiai, insyaallah berberkah. Amin. Maluku Utara khususnya ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mengajak kepada para pendengar
yang ada di Maluku Utara, 10 kabupaten kota, terkhusus ada di kota Ternate, ada di Tidore, Sofifi, dan sekitarnya. Jika Anda ingin kontak bersama kami dan bertanya-tanya kepada ketiga narasumber yang kami hadirkan di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0921 312 5521 atau di 0821 144 64708. Semoga berkah. Dan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Kiai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, kepada Pak Kiai Haji Sarbin Sehe, terkait STQ Nasional Ke-26, pengurusan STQ Nasional Ke-26 di Sofifi. Awal urusannya pada tanggal 19 Oktober tahun 2019, hari Jumat jam 2 waktu Indonesia Barat. Bapak Gubernur pertemuan dengan Menteri Agama waktu itu yang dijabat oleh Bapak Fahrul Razi di ruangannya lantai 2 Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Banteng, Jakarta. Bapak Gub, ini diskusi dengan Bapak Alfian Wakanubun, termasuk juga diskusi kecil karena beliau menginginkan saya untuk bertanya kepada Pak Kiai langsung terkait hal ini. Pada di kantor Kementerian Agama di Jalan Banteng, Jakarta, Pak Gub dan Pak Alfian perwakilan Jakarta dan Pemprov didampingi Pak Dirjen Direktur Agama Islam Kementerian Agama, dan beliau bertanya, di daerah lain sudah siap, yaitu Papua Barat, Papua, dan Gorontalo. Pada saat itu Provinsi Maluku Utara bertekad untuk menjalankan atau meminta agar STQ nasional diselenggarakan di Provinsi Maluku Utara. Terkait hal ini, Pak Kiai ingin ditanyakan terkait historis, karena Maluku Utara pada saat itu 2019 belum ada apa-apanya. Belum ada bangunan yang dibangun dan sebagainya, tetapi Maluku Utara bertekad untuk terselenggaranya STQ tingkat nasional, dan alhamdulillah sekarang sukses. Terkait hal ini mungkin diceritakan sedikit tentang historis sehingga terselenggaranya STQ tingkat nasional Ke-26 di Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Silakan Pak Kiai. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan senior saya Pak Ustaz Rusli Amin. Alhamdulillah di suasana Maulid ini beliau bisa hadir di Ternate untuk menyampaikan dakwahnya. Yang saya hormati Pak Ustaz Mujais, Kapolres Kota Ternate, Pemda. Yang saya hormati Pak Ekal dan teman-teman saya di studio di RRI. Saya kayaknya super setuju dengan RRI ini. Karena kayaknya paling banyak 3 minggu terakhir, 3 bulan terakhir nih. Nah, alhamdulillah saya kira pendengar RRI yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah marilah kita bersyukur pada Allah SWT pada siang hari ini, Jumat hari ini kita bisa berada di udara ini di RRI lewat pesan-pesan STQ. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak pada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pak Ikal dan kawan-kawan di studio maupun di pendengar RRI yang saya hormati, saya kira banyak punya catatan sejarah secara khusus dalam Maluku Utara. Yang selama ini termasuk banyak orang meragukan soal STQ, dan alhamdulillah kita ternyata sukses melaksanakan tanpa mengawali survei-survei atau evaluasi secara nasional. Tapi dalam catatan kami bahwa STQ terbaik di Indonesia itu STQ di Maluku Utara. STQ rasanya MTQ. Itu saya bisa memastikan itu bahwa MTQ rasanya STQ rasanya MTQ ini. Ini karena berkat dukungan semua masyarakat Maluku Utara, terutama Pemda, Gubernur ya. Jadi ada nilai historis sesungguhnya kalau kita mau jujur, Maluku Utara itu belum dapat diperhitungkan dari sisi infrastruktur. Dari 2018 akhir kami ketemu Pak Gubernur dan kemudian gimana masa depan Sofifi itu seperti apa, skema kegiatan-kegiatannya seperti apa, sehingga bisa menghadirkan skema yang lain. Nah karena itulah kemudian pikiran kami, kita bisa menghadirkan level kegiatan nasional yang nanti berfungsi sebagai magnet. Sehingga karena kita pada saat presentasi di DPR
Itu tidak ada satupun memenuhi syarat Sufifi sebagai sebuah kota untuk kegiatan nasional. Di event nasional tidak ada. Ada kurang lebih ada 11 atau 12 persyaratan, itu tidak ada di Sufifi. Ketika ditanya bandara, insya Allah akan dibuat. Ketika ditanya hotel, insya Allah akan dibuat. Ketika ditanya infrastruktur pendukung yang lain, itu nanti jawabannya akan dibuat. Siapa kira-kira tidak ragu kalau jawabannya akan dibuat. Nah, terakhir ditanya akomodasi peserta akan disiapkan. Nah, tapi luar biasa, saya kira toko sentralnya ada di Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah. Saya kira ini ketiga orang ini toko sentral untuk suksesnya STQ di Sufifi. Jadi akhir 2018 kami dipanggil Pak Gubernur, ditugaskan secara khusus waktu itu. Saya ingat betul SK-nya, kemudian diberikan tugas secara khusus Wakil Gubernur Maluku Utara itu sebagai ketua tim persiapan infrastruktur Sufifi dalam rangka pelaksanaan STQ. Lalu kemudian kami dipanggil oleh Pak Gubernur, termasuk Pak Alfian, waktu itu beliau masih di Kesra, lalu kemudian Pak Wagub, untuk melakukan negosiasi, menyiapkan proposal agar bisa Maluku Utara menjadi tuan rumah. Secara umum Maluku Utara diterima menjadi tuan rumah, tapi diminta di Ternate, bukan di Sufifi. Nah, negosiasi Sufifi itu yang sangat alot. Akhirnya akhir 2019 SK ditetapkan di Maluku Utara. Nah, tapi Gubernur dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa harus dilakukan di Sufifi, sementara kita tahu persis Sufifi infrastrukturnya seperti apa. Nah, karena itu kemudian proses berjalan sampai kemudian pergantian menteri. Tapi alhamdulillah menteri yang lama sudah menetapkan Maluku Utara. Di diktum SK tidak disebutkan di Sufifi, ditetapkannya di Maluku Utara, bayangkan. Sementara keyakinan yang begitu kuat dan keinginan begitu kuat, harapan begitu kuat Gubernur harus di Sufifi. Nah, kami mau denter mau suka dan tidak suka. Nah, karena pikiran-pikiran awal dengan STQ ini ibarat sebagai magnet lah. Sehingga yang lain dengan STQ saya kira jalan diperbaiki, dengan STQ infrastruktur yang lainnya masuk. Nah, ketika menyampaikan teman-teman di Jakarta dalam diskusi-diskusi untuk meyakinkan Jakarta, itu kadang-kala pikiran sudah tidak masuk di akal. Saya bilang nih Pak Dirjen, ketika Al-Quran turun tidak di hotel, Al-Quran turun tidak di kota-kota yang luar biasa infrastrukturnya, tapi Al-Quran turun itu di Jazirah Gua Hira, yang kita tahu persis bagi mereka yang sudah haji tahu situasi Gua Hiranya seperti apa. Karena itu demi kebenaran Al-Quran, demi mujizat Al-Quran, saya kira Sufifi pasti bisalah. Itu pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim membangun kota Makkah, itu tidak ada apa-apanya saya kira. Dan dengan kehadiran Nabi Ibrahim dengan pelakor sejarahnya, saya kira hari ini kota Makkah menjadi rujukan. Nah, bisakah kita berkiblat ke sana? Bahwa Sufi dengan tidak ada apa-apanya, tapi dengan STQ pasti ada apa-apanya. Dan ternyata sejarah ini kita mampu buktikan menjadi tuan rumah terbaik. Saya kira ini pengantarnya Pak Eka dan kawan-kawan. Saya berterima kasih kepada rakyat Maluku Utara, masyarakat Maluku Utara, khususnya di Sufi dan sekitarnya, kota Ternate, kota Tidore yang sangat luar biasa memberikan support, terutama Pak Gubernur, Wagub dan Sekretaris Daerah serta perangkat daerah. Karena 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir perangkat daerah itu tidak tahu lagi siapa kepala dinas, karena bos tidak tahu semuanya di lapangan untuk bagaimana mempersiapkan Sufifi itu menjadi tuan rumah yang baik, dan kita sukses menjadi tuan rumah yang baik meskipun kita kalah di prestasi. Siap. Ya, kemarin kan kita berharap prestasi juga kita bagus, tuan rumah juga bagus. Tapi saya kira dari 2 target yang kita targetkan, 1 sudah menjadi. Alhamdulillah kita punya Nanda Ija juga mengharumkan nama Maluku Utara untuk kedua kalinya. Kemarin di MTQ di Padang juga sama prestasinya, dan kali ini membuktikan bahwa Ija ternyata bisa. Prospeknya sangat luar biasa itu Ija, saya kira, dan saya kira ini kita bangga. Saya kira ini pengantarnya. Sebelum saya persilahkan kepada kedua Pak Kiai, mungkin masih ke Pak Kakanggul dulu tentang regulasi aturan PMA nomor 15 tahun 2016 tentang Juknis LPTQ. Mungkin dalam hal ini untuk persyaratan suatu daerah atau provinsi bisa diselenggarakannya STQ atau MTQ itu seperti apa Pak Kiai? Ya, saya kira saya tidak merinci satu-satu, tapi secara keseluruhan itu infrastruktur pendukung adalah sarana-sarana umum. Misalnya pertama diistiharkan harus ada bandara untuk transportasi udara yang masuk ke wilayah itu. Yang kedua, wilayah yang tidak terisolasi. Yang keempat, harus ada perhotelan yang memadai. Yang kelima, jaringan internet yang bagus, PLN yang dipastikan bagus, air bersihnya bagus. Antara lain seperti itu. Ya, transportasi. Bayangkan Sufifi itu mikrolet juga tidak ada. Sejarah, pernah kita membuat sejarah baru yang mikrolet pun tidak ada di Sufifi, ternyata bisa kita lakukan event. Nah, ketika saya ditanya, kok memaksakan diri Sufifi? Saya bilang Sufifi itu ada kehidupan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan abad tahun yang lalu ada kehidupan di sana. Masa orang datang 11 hari tidak bisa hidup di Sufifi?
Itu seperti tidak mungkin Pak Ustadz menurut saya. Karena itu saya kira ya, mau dan tidak mau syukur dan tidak, saya kira Sofifi kita bangun. Dan itu kita buktikan. Kita buktikan seperti itu. Jadi Pak Haikal, hampir seluruh persyaratan secara umum itu tidak ada sama sekali. Karena jaringan juga kemarin Sofifi masih PLN juga kasih yang masih lumayan waktu. Jadi hampir seluruh persyaratan sebuah kota yang layak di kegiatan event nasional, bukan cuma STQ, MTQ. Ada kegiatan PON, kegiatan event nasional itu standarnya sudah ada memang. Nah, saya kira itu Pak Haikal. Ya, terima kasih Pak Kiai. Masih di 092131255521 atau di 082114464708. Bagi Anda para pendengar yang ingin ikut tanya-tanya kepada ketiga Kiai yang kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Ternate, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita menunggu sambil akan ada masuk pertanyaan dari luar, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai Al-Ustadz Mujais Walanda terkait dengan masalah pembinaan sumber daya kafilah dan bagaimana pembinaan kafilah ikut serta pemerintah dalam pembinaan tersebut, dan bagaimana Pak Kiai bisa terpilih menjadi Dewan Hakim Nasional yang memang sangat bergengsi kalau kita bilang. Kemudian apa ke depan harapan Pak Kiai terkait dengan LPTQ atau MTQ, pembinaan para kafilah-kafilah yang akan berajang di tingkat nasional. Silakan. Baik, terima kasih Adik Bung Haikal. Kita mempersiapkan para kafilah, para qari'ah, hafizah, muhaddis-muhaddatsah. Itu kurang lebih 3 bulan lebih. Itu dari LPTQ Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Pemda Maluku Utara, dan yang terlibat dalam kegiatan dimaksud kurang lebih 3 bulan kita bina mereka. Jadi pelatih-pelatih lokal juga kita libatkan, saya juga berada di situ. Kemudian kita juga libatkan pelatih-pelatih nasional lewat Zoom sekitar 9 kali dan pertemuan langsung sekitar 5-6 kali. Di antaranya kita punya ketua dan hakim Bapak Dr. Husain Agil Al-Munawar, ada Ki Haji Muhammad Ali, ada Maria Ulfa, dan teman-temannya ada juga Dr. Ibu Umi juga ada. Kita bina kurang lebih 3 bulan lebih di asrama haji di Ngade, Kota Ternate Selatan. Di situ ada pelatih bagian tilawah juga ada pelatih bagian tahfiz juga ada pelatih bagian hadis juga ada, semua terbagi. Kurang lebih 3 bulan setengah. Menurut saya 3 bulan setengah itu waktu agak singkat itu, tapi alhamdulillah kita sudah upayakan walaupun waktu yang agak singkat itu kita bisa berbicara di tingkat nasional, walaupun tidak seperti DKI. Kita punya anak Iza Ainul Mubarak, kemudian juga para hafizah kurang lebih 5 orang mendapatkan peringkat harapan 1 semua. Itu kita sudah cukup berbangga sekali. Dan kita punya nama juga pada saat penutupan juga itu sudah muncul. Itu luar biasa. Saya mengatakan bahwa biarpun hanya juara 3 1 orang dan harapan 1 5 orang itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kita berbangga kita punya anak atau cucu ini, Ija ini, itu peserta yang paling terkecil dan paling luar biasa. Diwawancara oleh Qari Internasional Mu'min Mubarak. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia sekarang sudah hafalnya 7 juz. Tapi kita pelatih, kita coba dia 1 juz dan tilawah, dia bisa berbicara di kancah tingkat nasional, itu luar biasa. Yang berikut lagi bahwa kenapa saya terpilih sebagai Dewan Hakim Nasional, itu ada persyaratan. Yang pertama, mesti punya lisensi nasional. Harus ada pelatihan tingkat nasional. Harus ada itu lisensi. Kalau tidak punya lisensi, itu tidak bisa. Harus ada kartu, bukan kartu vaksin, tapi kartu lisensi nasional. Yang kedua juga
dia berperan di daerah tersebut. Ada pembinaan, ada pelatihan, dia punya kesibukan tentang pembinaan itu harus ada. Itu juga kriteria itu. Ada faktor-faktor yang lain juga, ada unsur ulamanya juga ada, dan dia punya tingkat profesional musik ada di situ. Kalau di hadis ini kan hampir sama semua, itu 4 komponen penilaian. Yang pertama itu waqaf ibtida', yang kedua irama dan suara, yang ketiga husnul al-ada, dan yang keempat itu tamam. Kalau Pak Kanwil, Pak Dr. Rusli Amin akan tahu, waqaf dan ibtida' itu artinya memulai yang tepat dan berhenti yang tepat. Kemudian kenapa hadis kok ada irama dan suara? Itu artinya dijaga intonasi atau tempo irama. Baca hari jangan terlalu cepat, jangan satu, tidak bisa. Arti ada intonasi, ada vokalnya diatur dengan benar-benar sehingga pendengar itu sadar. Kemudian husnul ada itu artinya ketepatan mengucapkan itu hadis, ada bab pertanyaan, ada penekanan, itu harus tahu. Kemudian lagi tamam itu kadang-kadang baca tidak kasih habis, dan ada yang tidak baca kasih dan cuma baca setengah, itu kita potong nilai. Kadang-kadang kita punya anak ini 500 hadis tanpa sanad dan 100 dengan sanad, itu dari wakaf itu tidak boleh, suara irama boleh, tapi jatuh di husnul al-ada. Karena pada intinya tidak tahu apa yang dibaca, hanya hafal saja, tidak tahu artinya. Sehingga ada penekanan, ada bawah pertanyaan, tidak paham di situ, akhirnya bisa jatuh di situ. Mungkin adab dalam ketika duduk juga atau itu juga dinilai. Kalau tamam mereka tidak tamam, mereka juga hafal bagus, cuma harus ada yang jatuh. Kalau yang juara 1, 2, 3 itu luar biasa. Saya bangga dari Gorontalo, dari Sumatera Utara. Mereka punya husnul Allah itu mantap sekali. Mereka tahu apa yang mereka baca itu mereka tahu, sehingga ada nilai yang bagus. Terus ke depan selaku juga pengurus lembaga pengembangan tilawatil Quran di bagian sesi musabaqah dan perhakiman, dan juga Pak Kanwil juga termasuk pembina di situ. Nanti ke depan lagi kita bina lagi, kita punya anggota Dewan Hakim di seluruh kabupaten, sehingga Dewan Hakim kita itu betul-betul profesional. Demikian sementara itu. Oke, terima kasih Pak Kiai atas penjabarannya, luar biasa ya. Kita kembali ke Pak Kiai Haji Rusli Amin. Pak Kiai, terkait dengan tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai Kekanul Kemenak Malut juga selaku yang kedua ketua Dewan Hakim Nasional Pak Kiai Haji Muazzais Walanda. Kalau dari sisi Pak Kiai Haji Rusli Amin, dilihat dari sisi manfaat terselenggaranya STQ tingkat nasional, dilihat di sini the power of Al-Quran atau kekuatan dari Al-Quran itu seperti apa, dan di sisi manfaat ke depan Kota Sofifi atau Provinsi Maluku Utara itu seperti apa, Pak Kiai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal Al-Quran diturunkan dia sudah dahsyat, sangat dahsyat. Lihat Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Itu salah satu tuntunan yang menjelaskan bagaimana keistimewaan Al-Quran itu yang bisa mengobati terutama jiwa dan hati manusia, dan juga termasuk bisa mengobati fisik manusia atau gangguan-gangguan yang bersifat fisik. Di dalam surat Al-Hasyr itu kan dijelaskan kalau sekiranya Al-Quran diturunkan di gunung, maka gunung itu akan hancur, tunduk, hancur, berantakan. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya Al-Quran. Tapi yang prinsip bagi saya adalah bagaimana kedahsyatan Al-Quran itu bermanfaat dalam kehidupan kita secara nyata. Al-Quran itu sendiri dahsyat, sangat dahsyat. Tapi bagaimana kedahsyatan Al-Quran itu, the power of Al-Quran itu
bermanfaat dalam kehidupan kita secara nyata. Dan karena itu berbagai upaya dilakukan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mau akrab dengan Al-Quran. STQ itu salah satu sarana jalan untuk, pertama untuk syiar, yang kedua sebagai wujud komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap memajukan kehidupan kaum muslimin, terutama dalam kaitan dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah membangun semangat umat supaya makin dekat dengan Al-Quran. Nah, ini sekarang yang nanti jadi yang ada di depan adalah misalnya Pak Kanwil, Pak Ustadz Mujais. Bagaimana kita orang melakukan evaluasi? Ini apa mencapai target apa enggak? Sukses secara seremoni sebagai pelaksanaan, alhamdulillah luar biasa. Kita orang bersyukur. Tapi yang penting adalah, bahasa saya begini, melombakan Al-Quran itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Melombakan Al-Quran dari segi bacaan, hafalan itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah melombakan pengamalan Al-Quran. Itu yang masih jauh dari kita. Tuntutan dan tantangan kita kaum muslimin berkaitan dengan Al-Quran itu ada beberapa. Pertama, tuntutan dan tantangan pertama adalah mau membaca. Berapa banyak orang mau membaca Al-Quran? Alhamdulillah, saya masih ingat almarhum Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Burhan Abdurrahman. Semoga jadi amal saleh untuk beliau. Bagaimana di masanya beliau menggiatkan. Ini Ustadz Mujais terlibat langsung bagaimana anak-anak sejak sekolah itu sudah bisa akrab dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, bahkan menjadi syarat penilaian ya Pak Ustadz ya, terhadap mereka di sekolah itu. Nah itu pertama mau membaca Al-Quran. Yang kedua bukan hanya mau membaca Al-Quran, tapi bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini masalah serius loh. Coba evaluasi di umat. Syahadat saja banyak yang syahadatnya belum fasih. Syahadat saja, coba evaluasi di umat. Syahadat saja itu banyak yang belum fasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu masih banyak yang asadu, Nabi asadu kapan? Banyak seperti itu. Ini tantangan kita. Tantangan kita. Tuntutan dan tantangan bangun membaca Al-Quran. Al-Fatihah saja. Ukuran, indikator. Kalau Al-Fatihah yang tiap hari kita baca di sholat itu belum bisa fasih, bagaimana surat-surat Al-Quran yang lain yang lebih panjang? Alhamdu, berapa banyak orang yang baca Alhamdu? Padahal yang sebenarnya adalah Alhamdu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berapa banyak orang yang bacanya Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus baca benar, itu tuntutan dan tantangan. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah tuntutan dan tantangan untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, mau membaca, kemudian bisa membaca dengan benar, dan kalau melakukan itu tidak semua orang mampu. Ustadz Mujais mampu melakukan Al-Quran dengan indah, saya tidak bisa, karena saya tidak punya bakat di situ. Sekadar untuk jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, itu masih bisa tiru-tiru. Tapi kalau melakukan pakai ilmu Al-Quran, lagu ada tahap-tahap, tingkat-tingkat tuh beliau saya. Nah, tapi melakukan menurut Nabi itu prinsip umumnya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang indah. Suatu malam Nabi lewat di satu tempat dan Nabi mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Begitu merdunya. Terus besok Nabi bilang pada beliau, "Hai Abu Musa, tadi malam saya dengar nguni baca Al-Quran, betapa indahnya bacaanmu." Abu Musa al-Asy'ari bilang, "Bagaimana? Ya Rasul, seandainya saya tahu Tuhan senang bacaan Al-Quran saya, niscaya saya akan perpanjang bacaan Al-Quran saya untuk Tuhan." Jadi kita orang harus membaca Al-Quran dengan indah, itu tuntunan Nabi. Cuma
membaca yang model Ustadz Mujais itu ada bakat masing-masing. Kalau Eka juga pasti bisa sama saya. Mungkin Pak Kanil bisa sedikit-sedikit gitu ya. Bisa sedikit. Itu kan juara internasional dulu di Bacan. Ya, jadi betul ini masing-masing ada bagus. Ustadz Mujais, beliau pi istri, beliau pi anak, itu Allah kasih bakat masing-masing. Kalau sama dengan qari-qariah yang lain, Izzah. Tadi saya subuh acara dengan Izzah di SMP Islam Ternate itu, subhanallah. Nah, jadi saya ingin kasih motivasi sedikit. Memang tadi yang mau dan bisa baca baik, mau saja itu harus ada motivasi. Manusia ini bisa kalau dia dapat bikin sesuatu, dia tahu dia untung apa, kan rajin kan. Misalnya saya biasa kasih contoh, kalau habis sembahyang kong malaikat datang taruh duit 3 juta di sajadah, rajin ke terhadap. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka datang taruh 3 juta. Barangkali tuh bilang, ya Allah jangankan 50 waktu juga kita orang sanggup. Doi banyak. 3 juta kali 50, 150 juta. Nah, Allah dan Rasul tuh tahu manusia itu pifael begitu. Senang, untung. Nah, maka di Al-Quran juga ada motivasi melalui janji-janji keberuntungan baca Al-Quran. Mangkara harfan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan memberikan padanya satu pahala dilipat gandakan jadi 10. Jadi kalau orang baca Yasin 20 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Alif lam mim ra 40 pahala. Alif kaf ha ya ain sad 50 pahala. Untuk itu, nah terakhir ada seorang sahabat bilang begini pada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, yakni qul huwallahu ahad. Ya Rasul, saya sangat cinta pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apakah Nabi katakan inna hubbaha adkhalakal jannah? Sesungguhnya kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas akan mengantarmu ke dalam surga. Jadi menurut saya, insya Allah orang ini kebanyakan akan masuk surga karena surat Al-Ikhlas. 2 kemungkinan. Pertama karena sangat cinta pada surat itu. Yang kedua karena memang cuma surat itu kita orang hafal. Nah, gitu. Saya silakan. Itulah kalian pengantar saya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Abdul di Tidore. Pak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul. Assalamualaikum Pak dari bertiga di RRI Ternate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Kanwil sudah memaparkan tadi bahwa keberhasilan Maluku Utara untuk menjadi tuan rumah STQ nasional. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Terus salah satu lagi pertanyaan saya begini, ada LPPTQ nasional, ada LPPTQ Provinsi Maluku Utara, kota kabupaten sampai di kecamatan. Lembaga pengembangan tilawatil Quran itu mulai dari kecamatan, bina dan bawah naik ke atas. Tapi saya dengar ada di kota kabupaten itu setiap penyelenggaraan STQ, MTQ nanti dipakai di sana, pakai di sini, pakai di laut, pakai darah. Apakah di situ terhadap lembaga pengembangan tilawatil Quran? Kalau ada anggaran, kenapa tidak ada pembinaan? Setiap tahun itu ada anggaran dari LPPTQ atau terhadap, tapi cuman mulai pembinaan itu kan dari bawah naik. Kenapa cuma di bon ke sana, bon kemari? Kenapa begitu? Terus yang salah satu lagi Pak Kanil, dulu Pak Kanil masih ada di Tidore, Pak Kanil berjalan dari silaturahmi antara masjid ke masjid, tapi Kepala Kementerian Agama Kota Tidore yang baru sekarang, ada orang cuma dengar nama saya, tertahu Bapak ini gimana, siapa, nama siapa, orangnya seperti apa, tertahu. Jadi masyarakat itu butuh ini penjarahan secara agama itu seperti apa. Jadi mulai pembinaan itu dari PPQ atau dari mana saya tertahu lagi. Mohon penjelasan Pak Kiai bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau berdua di wilayah. Wilayah nih. Silakan Pak. Ya, syukur dofu Pak Abdul di Tidore. Jadi satu sisi tentang pembinaan, saya kira secara masif terus jalan meskipun belum optimal.
kita punya sekian ratus TPQ, sekian ribu TPQ di Maluku Utara, itu bagian dari upaya pembinaan formal yang dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara dinamis melalui taman-taman pengajian Al-Quran, taman-taman pendidikan Al-Quran, majelis-majelis talim itu sangat dinamis kalau dari sisi kuantitasnya. Meskipun kita sadar betul dari sisi kualitasnya memang perlu diperbaiki, perlu dimitigasi terus kuat, terutama kami di Kementerian Agama. Karena itu memang program kami saat ini bagaimana kita fungsikan secara formal TPQ. Setiap tahun hampir kita bantu di dalam rangka untuk pembinaan. Lalu di masing-masing level memang LPTQ secara khusus diberikan tanggung jawab soal penataan terhadap terutama mengantisipasi terhadap kegiatan-kegiatan lomba. Kita sadar betul bahwa Al-Quran ini kan harus terpelihara ya, dipelihara oleh Allah saat diturunkan dan juga dipelihara oleh manusia. Kita terlibat langsung, salah satu diantaranya tadi harus tahu mengaji, tahu membaca dan tahu menulis, lalu kemudian menghayati, mengamalkan secara baik. Itu kebagian dari upaya pemeliharaan Quran. Nah, kalaupun ada belum efektif, saya kira memang itu bagian dari dinamika yang memang harus terus dilakukan mitigasi. Yang pertama, yang kedua, upaya untuk mensemarakan kehidupan Al-Quran di tengah lingkungan masyarakat. Memang kami punya program, misalnya malam Jumat mengaji. Itu dalam rangka upaya untuk memberikan stimulus kepada seluruh lapisan masyarakat agar setelah maghrib kita lepas hiruk-pikuk dulu dengan yang lain. Lepas dulu FB, televisi, Twitter, lalu kemudian kita fokus. Nah, kalau misalnya seluruh rumah penduduk Muslim bisa mencahayakan Al-Quran di rumah-rumah, saya kira luar biasa. Ya, Al-Quran kan Nabi bilang nawiru biyutikum bitilawatil Quran. Orang kan rata-rata bitilawatil televisi kan kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian kita ingin menggerakkan seluruh kekuatan, karena memang secara pasif kekuatan kami cukup banyak. Sekian banyak imam, sekian banyak khatib, sekian banyak penyuluh, sekian banyak guru-guru kami. Nah, kemudian kami melakukan itu memang. Makanya kalau Pak Abdul lihat di saat kami dijadi Kemena memang itu semaraknya. Nah, cuma karena pada saat 2018-2019 dan sampai ini karena makhluk satu COVID ini, makanya kegiatan-kegiatan itu terhenti betul. Nah, itu sebagai upaya secara khusus dalam rangka. Lalu kemudian di madrasah-madrasah kami wajibkan agar siswa alumni madrasah itu sudah pasti tahu ngaji. Bahkan kita sudah kasih standarnya. Nah, kalau juz ke-30 itu harus tuntas ini. Tidak boleh tidak. Jadi ada sedikit misalnya saat ambil jasa suruh ngaji, suruh hafal, itu bagian dari upaya untuk bagaimana membumikan Al-Quran sesungguhnya. Nah, ini terus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian Pak Abdul, saya kira memang 4 tahun, 5 tahun terakhir itu sulit untuk diadopsi lagi dari kabupaten ke kabupaten yang lain. Meskipun memang ada celah kalau merubah KTP. Sekali lagi saya mohon maaf, ada celah kalau merubah KTP karena kita di lomba STQ, MTQ itu sudah berbasis KTP. Nah, kalau KTP Maluku Utara tidak bisa ikut lomba di Lampung, itu dipastikan karena sistem kita mencegah. Kecuali dilakukan mutasi penduduk misalnya, tiba-tiba melakukan mutasi penduduk boleh jadi di Halte bisa lolos di Hansel misalnya ikut lomba, atau di Halut bisa ikut lomba, di Ternate bisa. Ini kita sudah membatasi dalam rangka sebaran luas yang sama lah, cakupan luas pembinaan yang sama. Misalnya kenapa tahu ini Ternate terus ini, Ternate anak-anak tampil kiri kanan ini gitu. Dulu kan begitu. Kemudian yang tampil DP anak-anak, yang nilai juga DP ustaz. Jadi banyak hal yang saya kira kita sudah perbaiki. Sekarang saya kira tidak lagi seleksi hakim itu tidak gampang, Pak Ekal. Apalagi secara nasional itu tidak gampang. Itu dalam rangka tadi kita berupaya untuk profesionalitasnya bagus, integritasnya juga bagus. Nah, cuma saya tidak tahu Pak Abdul, mohon maaf kalau ada temuan di lapangan, saya kira bisa dikonfirmasi secara khusus kepada kami biar kami tahu. Karena yang pasti 4 tahun 5 tahun terakhir tidak ada lagi bisa transfer pemain, tidak ada lagi. Kita sudah tahu persis kalau dia di Halbar, ikutnya di Halbar karena kita sudah cegah di KTP. Nah, dulu kita ada tahun 2000 MTQ di Padang, itu ada satu yang tidak bisa ikut karena KTP-nya Bitung. Padahal anak itu sekolah di madrasah di Min 4 tiket. Cuma karena orang tua itu kan dia ketua pengadilan agama Swasio waktu itu ikut, tapi KTP-nya belum pindah karena dia memang orang Bitung, dia tugasnya di Tidore, anaknya sekolah dan dia ikut seleksi di tingkat kabupaten. Tapi begitu di over ke tingkat nasional tidak bisa terjaga di situ karena sistemnya sudah luar biasa. Ini artinya pemerataan pembinaan kita terus mengupayakan meskipun ada kekurangan, dan hampir LPTQ di Maluku Utara semuanya aktif meskipun belum dinamis secara merata lah kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu Pak Ikram. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Kiai Mujais Walanda, silakan.
Baik, terima kasih, dan itu saya tahu betul, dan betul Pak Kanul mengatakan demikian tadi. Sekitar 75% itu para qari, hafizah itu anak didikan saya tahu. Untuk diketahui bahwa tadi Pak Kanul mengatakan betul, kita tadi tidak pakai pemain pinjamannya, tidak ada lagi. Kita khususkan kita punya putra-putra daerah. Cuma terkait dengan itu, biasanya kalau STQ, MTQ di Provinsi Maluku Utara ini yang selalu kamuka itu Kota Ternate. Untuk itu yang juara 1 yang kita ambil untuk mewakili Kota Ternate tingkat Provinsi Maluku Utara, kemudian yang juara 2, 3 harapan itu mereka juga bisa lari ke tempat-tempat lain, umpamanya ke Halot, ke Halbar, itu mereka punya profesi. Jadi kita larang juga agak-agak tidak terlalu bagus lah, karena kita punya keyakinan syiarnya Islam. Tapi itu dalam kancah cuma Provinsi Maluku Utara, bukan dari luar. Umpama dia lari ke Halbar, dia orang Halbar. Dia juara 2 di Ternate, dia lari ke Halbar. Juara 3 dia lari ke Halot, dia orang Halot, itu tidak ada masalah. Nah, kalau prinsip di Kota Ternate, siapapun juga yang mau ikut sini saya terima. Karena saya punya prinsip syiarnya Islam. Nanti kita benahi mereka punya administrasi, dan itu saya tahu. Karena tingkat provinsi saya bagian seleksi itu barang. KTP, KK, kartu mahasiswa yang saya yang seleksi, dan saya tahu. Oh, tidak bisa, ini tidak bisa, ini lewat umur. Dan pada prinsipnya kita tidak demikian. Tadi Pak Kan mengatakan demikian, di Padang itu kita tidak pakai pemain pinjaman. Kalau pinjaman itu karena kita punya KTP secara nasional, ya. IT nasional yang ketahuan. Barangkali sementara itu. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab Pak Abdul di Tidore. Masih di 0921. Saya tambah sedikit. Ya. Siap. Secara teknis saya menguasai, beliau berdua lebih tahu. Tapi setahu saya terima dulu, baru saya jelaskan. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak bertiga. Dengan siapa ini? Dengan tunanetra dari Pulau Tidore. Siap, Pak Bung Din namanya. Ya, Bung Din. Silakan Bung Din. Ya, begini. Yang saya tertarik, kan saya baru monitor, tapi saya rasa tertarik karena yang tadi, karena Tidore ini kan disebut kota santri. Tapi kenapa sampai ustadz di sini? Jadi saya minta supaya ustadz di sini harus kasih ajarkan generasi muda yang akan datang ini, supaya mereka bisa tahu ngaji, bisa tahu hafal Al-Quran. Insya Allah kalau ada MTQ MTQ dari kabupaten kan mereka bisa ikut. Jangan sampai mereka jadi anak-anak kolegial begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, saya jelasin dulu ya. Jadi terima kasih Bung Din. Pertama, peran LPTQ itu sangat penting, dan ini Pak Kani lebih tahu, Ustaz Mujahid lebih tahu. Peran dari LPTQ itu sangat penting, dan itu harus terus ditingkatkan. Perannya dioptimalisasi, perannya itu pemerintah, Kementerian Agama, pemerintah provinsi, kota itu lebih tahu lah. Tapi setahu saya memang banyak orang-orang berhasil itu dia melewati 2 jalur pembinaan. Ada yang pembinaan lewat lembaga seperti LPTQ kalau di STQ atau MTQ. Dan ada juga orang yang bisa sukses karena upaya-upaya yang sifat mandiri. Setahu saya Henry yang hafal 30 juz, ya, yang juara di RCTI itu, sekarang di PAD juga 21 juz, itu berawal dari optimalisasi pembinaan keluarga. Pokoknya lebih tahu, beliau ini lebih tahu lah karena beliau langsung terlibat di dalamnya. Kemudian Izah itu mungkin selain ada pembinaan lembaga, tapi ada peran dari orang tuanya sendiri, Ustadz Mubarak, yang juga memang concern karena memang beliau ahli di bidang itu. Jadi dengan kata lain ini harus kombinasi antara dua-duanya. Lembaga penting, LPTQ dan lembaga-lembaga lain yang semisal itu penting sekali.
Tapi upaya-upaya yang sifatnya mandiri oleh keluarga yang mampu membina itu juga ternyata membuktikan bahwa banyak yang berhasil. Mungkin ada yang lain, tapi yang saya tahu contoh yang saya punya informasi cuma itu. Tapi itu menunjukkan bahwa bisa. Jadi kombinasi antara dua-duanya, lembaga dan pembinaan oleh keluarga gitu, insya Allah. Ini yang tantangan besar yang Pak Kanwil itu mudah-mudahan berjalan terus ke malam Jumat mengaji itu Pak Kanwil ya. Insya Allah memang tara gampang karena bersaing antara acara di TV dan mengaji itu kan belum lagi mengada Facebook, belum lagi nonton YouTube, aduh berat sekali. Nah tapi tetap boleh kita orang kalah dari godaan-godaan itu, harus Al-Quran harus. Supaya Allah kasih turun keberkahan kalau mau berkah diturunkan. Saya kira gitu ya. Siap. Kalau yang tadi dari Pak Din nanti beliau berdua ya. Iya, siap. Boleh dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz Din. Saya kira sekali lagi syukur dofu. Memang skema pembinaan kan tidak bisa berhenti di satu langkah. Kita perlu melakukan langkah-langkah berikut, langkah-langkah strategi dalam upaya peningkatan baca tulis Al-Quran. Karena substansi di situ sesungguhnya. Lomba itu bagian dari upaya motivasi sesungguhnya. Tapi bagaimana membumikan Al-Quran. Karena itu memang saat saya jadi Kemenag Tidore 2017 kita ingin membumikan kota santri. Kota santri Tidore itu bukan bermaksud membangun pesantren di sudut-sudut kampung sana, di lorong-lorong atau di RT RW atau kelurahan, tidak. Tapi bagaimana semangat amaliyah keagamaan itu nampak di kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itulah kemudian kita melakukan seperti penanaman nilai-nilai amaliyah di madrasah, di sekolah. Ada kita anjurkan PSK misalnya puasa Senin Kamis, itu bagian dari kota santri Tidore saat saya jadi Kemenag, dan ini terus jalan. Cuma karena memang belum optimal karena butuh gerakan bersama. Lalu ada malam Jumat mengaji, ada duha barin di madrasah dan sekolah sebagai bagian dari kegiatan amaliyah yang mencerminkan Tidore lah kota santri, kira-kira seperti itu. Tapi butuh dukungan semua pihak sesungguhnya. Nah, alhamdulillah di masa 2017 sampai dengan sekarang dukungan Pemda juga saya kira ada, dukungan masyarakat sudah ada. Nah, hampir di malam Kamis, malam Jumat atau malam Selasa di Tidore kan sebagian masjid juga buka puasa bersama. Itu bagian dari dinamika bagaimana mewujudkan kota santri. Nah, terutama bagaimana penguatan terhadap Al-Quran, sehingga memastikan yang tamat SD, yang tamat SMP, SMA itu minimal sudah tahu ngaji. Di madrasah kita tinggal kualitasnya, di juz ke-30 harus hafal. Dan alhamdulillah ini berjalan itu sebagai penguatan kota santri. Nah, kalau ini didukung oleh semua, nah saya punya kekuatan kan ada guru PAI di sekolah, al guru madrasah, penyuluh, ini yang kemudian kita berlaku bersama-sama. Nah, cuma karena datang COVID ini yang kemudian pembatasan itu sehingga dia seperti berhenti di tengah jalan. Nah, saya sangat berharap dukungan masyarakat semua. Kalau habis maghrib kita gerakan bersama-sama, jangan dulu pulang ke rumah misalnya di masjid kita saling membuka Al-Quran. Saya kira ini pasti, karena lomba itu bagian kecil dari proses pembinaan sesungguhnya. Tapi intinya bagaimana anak-anak ini tahu Al-Quran, dia faham betul Al-Quran. Dan saya sering menyatakan kepada teman-teman saya, para imam, para tokoh agama yang sering larang anak-anak masuk ke masjid itu tidak usah. Kalau karpetnya dia kasih kotor itu masih bisa ganti karpet. Tapi kalau dia besar dia tidak tahu masjid, itu siapa yang bisa bertanggung jawab, siapa yang bisa ganti. Nah, ini yang kemudian masjid-masjid sudah dibuka untuk area anak-anak. Dulu kan kadang-kadang masjid ditutup untuk anak-anak karena takut ribut. Mendingan dia ribut waktu dalam masjid dibandingkan dengan mabuk dan ribut di jalan misalnya. Nah, ini upaya itu, dan alhamdulillah ini masjid sekarang sudah hampir, itu bagian dari upaya saya mewujudkan bagaimana Tidore menjadi kota santri. Nah, naik saya jadi ke kami, saya ingin merubah lebih besar skopnya yang kita sebut dengan giat, gerakan inovasi amaliyah terpadu, dengan membumikan seluruh utara. Tapi tentunya dakwah ini tantangannya tidak ringan. Dan sedikit saya berharap semua umat Islam, umat beragama, mari kita sama-sama mendukungnya. Saya tambah 1 menit ya. Saya di luar. Saya hari ini juga jadi pansel ini. Ini baru pertama di Indonesia atau baru pertama di Maluku Utara nih. Ada pansel seleksi. Ini khusus karena saya juga ngomong orang-orang Kari pasti dengar. Jadi saya berharap orang Kari yang hafal-hafid dan hafidh di Maluku Utara yang 2 juz, 4 juz, 5 juz ke atas bisa ambil kesempatan. Kita sementara lagi melakukan seleksi Badan Takmir Masjid dan Imam Masjid Agung Morotai, Pulau Morotai.
Ya insya Allah kita tutup pendaftarannya untuk tanggal 30 besok, tapi masih ada waktu hari ini dan besok bisa mendaftar ikut seleksi. Insya Allah asal bersedia tinggal di Murtai, aktivitas lain dibiayai karena Masjid Agung itu di tingkat kabupaten kota itu dibiayai oleh Pemda, Masjid Raya di tingkat provinsi dibiayai oleh provinsi, dan di tingkat negara Istiqlal dibiayai oleh negara. Jadi saya kira ini kepada seluruh ini Ustaz Mujahid mudah-mudahan bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman, karena Pak Mujahid punya kelompok hafid dan hafizah Al-Quran yang sudah 30 juz, saya kira bisa ambil bagian. Kita ikut seleksi nanti di tanggal 3 kita ikut wawancara dan mereka bertugas di sana, bertugas di Murtai. Nah berharap ini anak-anak di Maluku Utara, generasi muda yang paham Al-Quran, saya kira bisa ambil bagian. Termasuk ketua takmir masjid. Dan ini baru sejarah di Maluku Utara ini, Pak Bupati Beni Laos melakukan seleksi. Dia melakukan tim independen ini ya. Dan di luar Pulau Murtai tidak ada pejabat Pulau Murtai yang terlibat. Ada ketua MUI dilibatkan, ketua NU dilibatkan. Dan ini luar biasa menurut saya. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi dalam prospek tugas kenegaraan beliau telah hadir maksimal. Pak Beni Laos. Saya kira ini Bapak dan Ibu pendengar RRI, saya ada informasi. Saya kira terima kasih Pak Ikal. Siap. Ini ada penanya yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Mujahid Swalanda terkait dengan kurang terakomodirnya anak-anak yang memiliki potensi ke ajang tingkat nasional STQ. Mungkin dalam hal ini mereka berharap bahwa dari LPTQ sendiri masuk ke seluruh ranah agar bisa terseleksi anak-anak yang punya potensi di bidang hafalan Al-Quran ataupun tilawah Quran. Mungkin bisa dijawab. Okay. Baik, terima kasih. Bahwa saya kira kita sudah akomodir semua. Karena mengapa? Pada pelaksanaan STQ, MTQ maupun tingkat kelurahan, tingkat kota-kota, bahkan tingkat provinsi, itu kita sudah sebarkan semua bagi para qari hafiz-hafizah yang punya potensi, yang punya kemampuan, silakan mendaftar, dan itu tidak dibatasi. Dan itu kita sudah sampaikan semua. Tinggal pembinaan kan. Tadi Pak Dr. Rusli Amin mengatakan benar, pembinaan itu ada dua. Pertama lembaga, kedua itu pribadi. Saya bisa mengatakan kata sebatas si Endri, dia punya adik Cici, terus Ija, terus Ainul Balkis, itu pada awalnya mereka itu murojaah di rumah sendiri, mandiri, dipimpin oleh orang tua mereka sendiri. Ketika kita tahu mereka punya potensi itu ada, baru kita panggil secara lembaga. Di sana kita pembinaan seperti ada Ustaz Tahakotu yang luar biasa punya peran, salah sekolah termasuk kami sendiri, teman-teman yang lain, baru kita mari itu. Setiap minggu kita cek setiap mereka punya ayat sampai di mana. Terutama Sotoko itu sangat berperan sekali, kita semua terlibat di situ. Jadi pembinaan yang pertama harus punya kemauan dulu. Mau contoh saya deh, mau itu di rumah ini kita kori-kori kalau suara ini tidak pernah digosok, tidak pernah latihan, itu akan tumpul. Jangankan 3 hari tidak pernah ngaji di rumah, itu akan dia fals. Suara akan akan dia berubah itu. Jadi rutin terus. Setua begitu harus rutin. Contoh. Kira-kira kalau saya belajar lagi bisa rutin. Jangan kasih saya dengan Pak Kanwil tiap hari ton 2 umpaman kan latihan lagu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul latihan. Iya, itu kalau saya agar ganteng. Tidak bisa. Betul latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak bisa karena tidak rutin. Jadi pada intinya mesti rutin latihan. Iya, contoh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Contoh. Innal batila kana zahuqa. Itu butuh proses latihan. Aspek suara dan terbiasa. Kalau cuma berada tidak bisa dari uwa, dari ira. Kalau latihan rajin dari jang bagi sementara. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai Rusli Amin terkait dengan yang disampaikan tadi. Saya kira betul. Apapun juga istilah kalau kaitan dengan tadi profesionalitas
itu kan berawal dari pembiasaan. Betul. Kebiasaan itu kan hasil dari pengulangan. Orang bisa karena biasa. Ya. Biasa karena diulang-ulang. Bidang apapun, apakah tilawah Al-Quran, apa di bidang ceramah, apakah di bidang apapun. Kalau telah diulang-ulang, telah pernah diasah, tong bisa lupa dan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Jangan kira seorang yang profesional di bidang apapun dia begitu tiba-tiba muncul, terada. Itu sebelum itu seorang penceramah itu dia sebelum tampil itu dia harus mempersiapkan diri. Mungkin dia perlu melakukan dia perlu latihan bukan latihan tapi dia menguasai apa yang akan dia sampaikan. Dan bidang yang lain juga begitu saya kira. Jadi Pak Mujais betul mengatakan bahwa keahlian atau orang mampu dalam suatu bidang itu memang perlu latihan secara terus menerus. Bidang apalagi tilawah Al-Quran, apalagi urusan suara. Ini suara makin tua kan makin berubah. Saya kira itu yang paling penting. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya para pendengar yang ada di rumah. Ya tak terasa waktu sudah 1 jam kami membersamai Anda. Mungkin terakhir dari obrolan kita selama 1 jam ini, saya meminta kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita, pesan dan kesan STQH tingkat nasional ke-26 di Maluku Utara. Kepada Pak Kakahanul terlebih dahulu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ikal. Jadi STQ boleh berakhir, ngaji tidak akan pernah berakhir. Seleksi STQ kita bisa sukses secara fisik, tapi diperlukan sukses batiniah bagaimana membumikan Al-Quran di Maluku Utara. Sehingga saya mengajak, ayo STQ-nya sudah selesai, tapi ngaji belum selesai. Terus kita tuntaskan. Yang kedua, berharap STQ, MTQ boleh tahunan. Tapi pekan Al-Quran saya kira harus terus kita semarakkan bersama untuk terus membumikan Al-Quran. Saya kira terima kasih. Iya, siap. Selanjutnya Pak Kiai Haji Mujais Walanda. Baik, pesan artinya menyampaikan permintaan, amanat, saran, kritik kepada apa yang diinginkan dengan tujuan membangun atau motivasi. Terkait dengan itu bahwa Wamen mengatakan, kalau pelaksanaan event nasional apa saja, ada hotelnya, ada semuanya lengkap, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pelaksanaan event nasional seperti STQ tingkat nasional Sofi dengan keadaan keterbatasan, itu yang luar biasa. Berikut lagi, Gub mengatakan bahwa karena bukan Al-Quran akan tidak terjadi di sini. Karena Al-Quran mesti kita bangun cuma 1 tahun bisa selesai. Dan yang lain bisa dengan baik dan benar. Begitu antusias masyarakat, siang malam itu penuh semua. Itu yang paling berkesan, tak pernah terlupakan. Demikian. Ini yang dinamakan dengan the power of Al-Quran ya, Pak Kiai. Kalau dari Pak Kiai sendiri, silakan. Sukses STQ di Maluku Utara itu satu keberhasilan masyarakat dan pemerintah. Jadikan sukses STQ itu sebagai motivasi atau sebagai pendorong, sebagai penggerak untuk kembali tadi yang saya bilang di awal, sebagai penggerak untuk mau baca Al-Quran, sebagai penggerak untuk bisa baca Al-Quran dengan benar, dan tentu untuk itu harus ada proses belajar tanpa henti. Dan yang ketiga adalah sebagai motivasi, sebagai pendorong, penggerak untuk mau mengamalkan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran. Itu yang saya tekankan karena masih terjadi jarak yang jauh antara kepintaran membaca dan melakukan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sama saya profesi sebagai penceramah. Apa yang saya ceramah tentang Al-Quran sudah saya amalkan, yang saya ceramahkan. Itu jadi tuntutan individu masing-masing. Dan kita menjadikan STQ sebagai penggerak itu, insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada para ketiga kiai. Yang pertama Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Yang kedua Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA selaku Dai Nusantara, dan yang terakhir Al Ustadz
Haji Mujaswalanda MM selaku Dewan Hakim Hadis tingkat nasional STQ. Mudah-mudahan dengan dialog kita selama 1 jam ini bermanfaat. Dan Pak Kiai, terima kasih banyak. Ini mungkin masih ada waktu untuk bisa keliling Maluku Utara lagi, berdakwah kiri kanan. Insyaallah ada Pak Kanil juga yang kita ambil ilmu beliau insyaallah. Dan terima kasih banyak para pendengar yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Jika Anda ingin ikuti kembali dialog atau obrolan kita ini, bisa di channel YouTube Prima DMI Maluku. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan bersama dengan Kak Rima Amurang mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ana ya syaikhi, man ana ya syaikhi, ghairukum